warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli-solihah. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Saya bisa. Alhamdulillah hari ini saya pisan ya. Bertemu kembali dengan Ibu Tatik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya bisa dipimpin. Duduk rapi. Belum belajar kalian jam 12 mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan lantunan doa yang sudah kita baca tadi, kegiatan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solih-solihah, hari ini yang tidak hadir siapa? Al-Fatih. Rumahnya dekat dengan siapa Al-Fatih? Aldan. Al-Fatih kenapa Aldan? Al-Fatihnya sakit. Baiklah, kita doakan ya solih-solihah. Semoga Al-Fatihnya cepat sembuh biar bisa bergabung belajar bersama. Nah, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Tadarus bersama dengan membaca Quran surat At-Tin. Kita akan mengulas kembali bacaan kalian terhadap Quran surat At-Tin. Kita awali bersama-sama dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Ilmu itu adalah ladang yang subur. Tahu ladang? Iya, ladang atau sawah yang subur yang akan memberikan buah yang manis apabila kalian mau merawatnya. Biar kalian berilmu, apa yang kalian lakukan? Belajar, betul sekali. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah malas untuk belajar. Ibu ada pantun nih, soli-solihah. Kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar biar jadi anak yang pintar. Solih-solihah, sekarang mari kita refleksikan bersama kesepakatan-kesepakatan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati. Masihkah kalian ingat kesepakatan kelas apa saja yang ada di kelas kita? Masih. Apa saja? Tertib, disiplin, aktif, dan bertanya. Oke, dari beberapa kesepakatan kelas tadi, coba kalian refleksikan. Kesepakatan kelas manakah yang sudah berjalan dengan konsisten dan baik? Tertib dan disiplin. Lalu, kesepakatan kelas mana yang masih perlu kita tingkatkan lagi? Nah, kita sudah tahu nih kesepakatan kelas mana yang sudah berjalan dengan baik dan konsisten, dan kesepakatan kelas mana yang masih perlu ditingkatkan. Kita ingat bareng-bareng bahwa kesepakatan kelas itu adalah dasar atau pondasi ketika kita ingin menjalankan pembelajaran dengan baik.
Yang belum konsisten, yang belum baik, kita perbaiki lagi, kita tingkatkan. Solihah, apakah kalian masih ingat pembelajaran terakhir itu tentang apa? Masih. Coba tentang apa? Nun sukun dan tanwin. Iya, betul sekali, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hari ini kita masih akan sama mempelajari tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Atin, tetapi dengan submateri yang berbeda, yaitu tentang isi pokok atau kandungan dari Quran Surat Atin. Sebelum kita masuk ke materi isi pokok atau kandungan dari Quran Surat Atin, Ibu punya gambar. Silakan kalian amati. Ada gambar apa saja di sini? Hewan, terus tumbuhan, apa lagi? Manusia, monyet, betul. Kira-kira persamaan dari 3 gambar itu tadi apa? Makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Setelah kalian mengamati 3 gambar tadi, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Sekarang Ibu bertanya, apakah yang membedakan antara hewan, tumbuhan, dan manusia? Apa? Manusia mempunyai akal. Manusia mempunyai akal. Ada lagi? Mempunyai akhlak. Mempunyai akhlak, boleh, bisa. Lalu, mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna? Membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, solihah, betul sekali apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Manusia itu berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Dari tubuhnya sempurna tidak? Beda nggak dengan tumbuhan dan hewan? Beda. Berbeda. Terus memiliki akal dan pikiran. Dari akal tadi, benar kata Nadine, manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti kalau manusia berbuat buruk terus, sama tidak dengan hewan? Sama. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih perbedaan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya dalam Quran Surat Atin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi isi pokok atau kandungan dari Quran Surat Atin secara lisan maupun tertulis dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh implementasi nilai-nilai dari Quran Surat Atin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari isi pokok atau kandungan Quran Surat Atin? Karena dengan kita mempelajari isi pokok atau kandungan Quran Surat Atin nih, Surah Atin itu mengajarkan pentingnya tujuan, memahami tujuan hidup dan diri, menjaga akhlak dan beramal solih. Solihah, mari kita pelajari bersama isi pokok atau kandungan dari Quran Surat Atin. Nah, kita akan bahas dahulu dari ayat 1 sampai 3. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di antara kalian, adakah yang pernah melihat atau makan buah tin? Pernah. Kalau yang belum pernah, ini sudah Ibu sediakan gambarnya. Kurang lebih buah tin ini seperti ini. Nah, yang bawah ada buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun sendiri banyak ditemukan di wilayah Palestina dan Yordania. Itu adalah tempat suci, tempat di mana para nabi diutus. Buah zaitun dan buah tin ini memiliki banyak sekali manfaat. Buah tin itu bisa untuk memperhalus fisik, bisa untuk membersihkan ginjal, bisa juga untuk menggemukkan badan. Nah, kalau buah zaitun sendiri, dia memiliki banyak sekali kandungan minyak, sehingga yang dipakai atau manfaatnya itu adalah minyaknya. Kalau di rumah, mungkin kalian sering melihat mamah-mamahnya menggoreng, memasak, itu dia memakai minyak. Tetapi kalau di rumah-rumah paling sering adalah pakai minyak dari kelapa sawit. Kalau minyak zaitun biasanya digunakan untuk kosmetika atau kecantikan. Pernah ikut mamahnya ke supermarket? Pernah. Pernah beli sabun ada tulisannya mengandung ekstrak olive oil? Pernah. Pernah beli minyak zaitun yang ada di hand body? Pernah.
Nah, begitu. Minyak zaitun itu biasanya banyak digunakan dalam industri kosmetika. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri atau kota yang aman ini. Nah, negeri atau kota yang aman ini yang dimaksud adalah kota Mekah. Tahu kota Mekah? Apa kota Mekah itu? Kota yang berada di Arab. Kota yang ada di Arab, kota suci. Betul, tanah suci. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi kita. Nabi siapa? Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya pada bulan Dzulhijjah orang-orang Islam juga pergi ke Mekah menjalankan ibadah haji. Iya, betul sekali. Kota Mekah juga tempat umat muslim melaksanakan ibadah haji karena di sana ada bangunan Ka'bah yang juga merupakan kiblat bagi umat Islam. Kalau kita sholat, kita menghadapnya kemana? Ya, kiblat itu di Ka'bah tadi ada di kota Mekah. Solihah itu tadi materi mengenai isi pokok atau kandungan dari Quran Surat At-Tin. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, hari ini kita akan berdiskusi nih mengenai isi pokok atau kandungan dari Quran Surat At-Tin yang tadi sudah Ibu bahas terlebih dahulu. Nah, solihah, Ibu pengen tahu nih, siapa di sini yang suka belajar dengan melihat gambar dan membaca? Angkat tangannya. Oke, ada Rama, Davi, Kaila, Haris, dan Rizwan. Lalu di antara kalian, siapa yang suka belajar dengan mendengarkan podcast atau melihat video? Angkat tangannya. Nah, yang terakhir, siapa di sini yang suka belajar dengan praktik? Nah, setelah ini, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompok visual atau kelompok yang suka melihat gambar dan membaca, bisa di sebelah sini kelompoknya. Untuk kelompok yang akan mendengarkan podcast atau video, bisa di sebelah sini atau kelompok audiotori. Dan terakhir, kelompok yang suka berpraktik-praktik, silakan nanti di sebelah sini atau kelompok kinestetik. Solihah, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Untuk kelompok visual, nanti kalian akan Ibu minta membuat infografis atau poster sederhana mengenai isi pokok dari Quran Surat At-Tin. Silahkan nanti kelompok visual mengerjakan infografis atau posternya di LKPD yang akan Ibu bagikan. Ibu juga akan membagikan kalian daftar bacaan sebagai bahan kalian untuk referensi. Nah, untuk kelompok auditori, nanti Ibu akan memperlihatkan suatu podcast atau video pembelajaran isi pokok Quran Surat At-Tin. Nanti silahkan kalian tulis, catat apa saja yang kalian temukan, isi pokok apa saja yang kalian temukan pada video tersebut. Bisa dipahami? Oke, untuk kelompok kinestetik, Ibu akan meminta kalian untuk membuat labuk tentang isi pokok atau bacaan dari Quran Surat At-Tin. Nah, nanti bahannya sudah Ibu sediakan. Kelompok 1 sudah sampai mana? Kelompok visual? Baru ngebikin rangkaian ya, Bu. Oke, silakan nanti kalian pelajari isi pokok kandungan Quran Surat At-Tin baik dari materi yang sudah Ibu berikan ataupun dari buku sumbernya ya. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Oke, untuk kelompok auditori sudah mulai? Oke, sudah sampai ayat keempat. Nah, nanti masing-masing dari kelompoknya silakan dibagi tugasnya dengan baik. Tidak ada yang dia menganggur di kelompoknya. Semua anggota kelompoknya harus bekerja, ya. Oke, silakan kalian nanti bisa perhatikan dengan baik-baik video yang sudah Ibu berikan, ya. Oke, silakan. Untuk kelompok kinestetik sudah sampai mana? Oke, bagus sekali. Nah, sambil mulai ditempel-tempel, boleh.
Baiklah solih-solihah, setelah kita melakukan kegiatan diskusi, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan presentasi masing-masing kelompok. Tetapi sebelumnya, biar kalian tetap semangat, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya. Up, down, 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 pull. Bagaimana solih-solihah? Masih semangat? Coba ibu cek, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa, masih semangat semuanya. Selanjutnya langsung saja dari kelompok visual, silahkan ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Isi pokok itu buah tin dan buah zaitun biasanya tumbuh di sekitar wilayah Syam. Buah tin memiliki khasiat yaitu untuk memperhalus kulit dan membersihkan. Buah zaitun memiliki kegunaan yaitu untuk memasak karena dia memiliki banyak minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Isi pokok, Allah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna daripada hewan. Manusia memiliki akal, maka dari itu manusia bisa membedakan yang baik dan buruk. Manusia memiliki tugas memimpin diri sendiri atau tidak memimpin bumi. Dari kelompok kinestetik itu membuat sebuah labuk. Silakan kalian presentasikan labuk yang telah kalian buat. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Dan pokok Quran surat Akhir ayat 8 yang isinya yaitu Allah akan memberi kesan atau balasan yang sangat adil. Itu tadi presentasi dari kelompok kinestetik. Adakah di antara solih-solihah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi? Oke, Ibu pilih, silakan Haris. Jika Allah itu hakim yang adil, apa hukuman bagi orang yang menghardik Allah? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Haris. Apa hukuman bagi orang yang menghardik? Yang menjawab pertanyaan dari saudara Haris akan diberikan balasan berupa siksa neraka. Oke, bagaimana Haris? Memuaskan. Ada yang ingin menanggapi lagi? Cukup? Sudah cukup. Oke, kita kasih tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Baiklah solih-solihah, tadi kita telah melakukan kegiatan presentasi baik dari kelompok visual, auditory maupun kinestetik. Sudah bisa dipahami materinya? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu kegiatan asesmen formatif. Ibu telah menyediakan soal di kuisis. Silakan nanti kalian kerjakan sebaik mungkin. Silakan kalian bisa sekarang membuka HP-nya, kemudian join my quiz untuk menginputkan kode yang akan ibu kasih. Silakan kalian kerjakan, tidak boleh tengok-tengok temennya, tidak boleh bekerja sama. Baiklah solih-solihah, tadi kita telah melaksanakan kegiatan asesmen bersama dengan menggunakan kuisis. Kita telah melihat bersama hasilnya, alhamdulillah luar biasa, tidak ada yang remedial. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, berarti kalian sudah memahami materi yang hari ini Ibu sampaikan.
Nah, ada tidak nih di antara kalian yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, pada mau menyimpulkan. Ibu pengen coba Neng Nadine, simpulkan. Apa Neng Nadine? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya karena mempunyai akal, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, ada yang mau melengkapi? Silahkan. Oke, Haris dulu, boleh Haris. Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memimpin dan menjadi khalifah untuk dirinya maupun untuk bumi. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Dinda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua perbuatan manusia dengan bentuk seadil-adilnya karena Allah adalah hakim yang paling adil. Oke, luar biasa banget ya. Tadi Neng Nadine, Neng Dinda, dan Haris sudah menyimpulkan benar sekali bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik dari segi fisik maupun akal pikiran yang Allah berikan kepada manusia, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau hewan kan tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah akan membalas semua amal perbuatan manusia karena Allah adalah hakim yang paling adil. Dan satu lagi, dengan akal pikiran tadi, konsekuensinya manusia itu diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, pemimpin, paling tidak pemimpin untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, kita juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian dari bumi yang kita tempati. Begitu ya, sholih-sholihah. Sholih-sholihah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa bahwa bekerja sama dalam kelompok membuat kalian lebih memahami materi isi pokok Quran surat Atin? Apakah kalian lebih senang jika belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian? Bagian manakah yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ice breaking. Cuma ice breaking aja? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Oh, ada praktek juga. Bagian manakah yang kalian akan perbaiki pada pertemuan selanjutnya? Aktif. Adakah materi yang belum kalian pahami? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian penugasan. Silahkan kalian membuat jurnal harian selama 1 hari, dari pagi kalian bangun tidur sampai kalian akan tidur lagi. Kegiatan-kegiatan solih-solihah apa, perbuatan amal solih apa, sebagai bentuk implementasi kalian memahami dan menerapkan Quran surat Atin dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan mengumpulkan tugas tersebut pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bareng-bareng. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Silahkan ketua kelasnya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sholih-sholihah. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Berjumpa kembali dengan Ibu Tati dalam pertemuan selanjutnya mengenai menghafal Quran surat Atin. Jadi kita masih akan belajar, mari mengaji dan mengkaji Quran surat Atin dengan submateri menghafal Quran surat Atin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.